Makanya zaman dahulu itu seorang ulama, seorang sufi, ulama benar itu sering ke pasar Pak, masuk keluar pasar. Padahal mereka tuh nggak transaksi, gitu. Hanya untuk ingin mencapai fadilahnya zikir di tengah-tengah orang yang sedang lupa. Gitu. Contohnya seperti Syekh Malik bin Dinar. Malik bin Dinar tiap hari ke pasar itu. Tapi ke pasar ya belanja mungkin sekadarnya itu. Tapi keliling pasar dia itu digunakan untuk zikir sama Allah. Kenapa? Yaitu zikir di pertengahan orang-orang yang lagi lupa itu bagaikan pohon yang rindang di tengah-tengah pohon yang lagi kekeringan. Kemudian baca tasbih, kedua tasbih. Kata Rasulullah, kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan. Kata Rasulullah, ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan namun berat ada di atas timbangan. Apa? Yaitu subhanallah walhamdulillah. Itu di akhir-akhir ayat, di akhir-akhir kitab Sahih Bukhari Pak. Imam Bukhari memang kalimatan khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan, subhanallah walhamdulillah. Itu sama Bukhari diulang-ulang. Ya, bisa sambil nyetir mobil, subhanallah alhamdulillah, kendaraan motor atau naik kendaraan transportasi umum, subhanallah alhamdulillah. Disitulah Pak letak ketenangan kita ini Pak. Walaupun kita hidup pas-pasan, gaji pas-pasan, ala pas-pasan lah, nggak ada yang lebih. Tapi kita rajin zikir sama Allah, insya Allah kita hidup kita tenang gitu. Walaupun kita hidup di rumah yang subsidi yang teramat sederhana, namun kita menjadi orang pilihan Allah karena banyak berzikir, insya Allah kebahagiaan kita melebihi orang-orang yang tinggal di apartemen atau bahkan tinggal di hotel bintang 5 itu. Karena banyak cerita-ceritanya, seorang kaya mati bunuh diri. Dulu ada Jawa Tengah itu Pak, ya, seorang dokter, istrinya orang Belanda itu Pak. Ada masalah sama istrinya, itu punya tembak itu, ditembakkan di kepala, frustasi gitu. Padahal orangnya kaya itu. Tapi apa? Kekayaan tidak menjamin orang itu hidupnya tenang. Banyak orang tidur dalam kamar yang ber-AC itu terasa panas. Ada yang tidur di teras atau di tempat-tempat pos ronda, ngorok ini, nyenyak. Wal qiraati, yang ketiga adalah al qiraah, yaitu baca Al-Qur'an. Kata Rasulullah, afdhalu ibadati ummati tilawatul Qur'an, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi kita jangan lupa setiap hari baca Al-Qur'an, walaupun satu ayat, walaupun setengah ayat Pak. Karena Al-Quran termasuk hudal linnas wa bayyinatun minal huda, petunjuk kehidupan bagi seorang manusia. Semua mukjizat para nabi, semua mukjizat Rasulullah itu sudah nggak ada, tinggal ceritanya. Rasulullah pernah membelah bulan Pak. Separuhnya di Mekah, separuh di Madinah. Bahkan Rasulullah masih kecil itu sudah punya mukjizat Pak. Kalau waktu itu zamannya Rasul masih anak kecil tuh main tanah, main batu-batuan. Rasulullah enggak mainnya itu. Jarinya ditunjukkan bulan, digini-gini matahari bulan, pindah itu Pak. Jadi kayak main game gitu loh. Itu masih kecil Rasulullah. Masih kecil, bulan ditunjuk pindah-pindah ini. Jadi dari kecil Rasul sudah banyak keajaiban-keajaiban yang tidak dimiliki oleh seorang manusia. Terus seperti mukjizat Rasulullah bisa menghidupkan orang mati, itu tinggal ceritanya. Sudah nggak ada lagi, tinggal cerita. Rasulullah pernah Isra Mi'raj, itu sudah tinggal cerita. Isra Mi'raj cuma sebentar, itu cuma berapa menit aja itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bayangkan Rasulullah tidur di tempat tidurnya, kemudian sama malaikat Jibril dibangunin, diajak Isra Mi'raj menghadap sama Allah ke Sidratul Muntaha. Kembali lagi itu tempat tidur masih hangat itu. Padahal dalam Isra Mi'raj itu banyak sekali kejadian-kejadian yang durasi jamnya mungkinnya lama,
melihat menyaksikan orang-orang yang bermacam-macam. Bahkan masih ada perdebatan antara Nabi Musa dan Imam Ghazali bertemu dengan Nabi Adam dan semua para anbiya. Kalau kita mungkin ya setengah harian lah, tapi itu cuma beberapa menit. Lailan minal, padahal asro itu jalan di waktu malam, tapi masih disebutkan lail, ai qalilun minal lail. Artinya waktu sangat sedikit daripada waktu malam. Itu sudah nggak bisa kita ukur dengan akal pikiran, Pak. Ya kalau boleh tahu, Pak, berapa kecepatannya malaikat? Itu per detik, Pak, ya. Dulu saya ngaji masalah ya ilmu-ilmu alam ini. Itu malaikat per detiknya kecepatannya per detik loh 300.000 kilometer per detik itu. Orang haji dari Indonesia ke Jeddah itu perjalanan 10 jam ini. Itu jaraknya 8.000 sekian. Itu memakan 10 jam. Malaikat Jibril per detik 300.000 kilometer. Ya, pantas saja. Anehnya ya, Rasulullah tidak masuk angin. Padahal nggak naik pesawat, naik buruk. Ya Allah, makanya Rasulullah kekuatannya sama dengan 400 orang paling kuat sedunia. Itu Rasulullah perbandingannya. Kemudian mukjizat Rasulullah yang ada sampai sekarang adalah tinggal Al-Quran. Makanya perbanyaklah baca Al-Quran. Kata Rasulullah, zayyinu buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Hiasi rumah-rumah Anda dengan sholat dan membaca Al-Quran. Tapi orang sekarang sudah simpel lah ya. Tinggal beli kaligrafi, gambar orang tahiyat akhir itu ya. Tulisannya ayat kursi. Kalau sebenarnya bukan itu, Pak. Kita harus sholat ya harus baca Al-Quran, bukan memajang kaligrafi. Gambar tahiyat itu ada yang mana itu sudah cukup ini mengambil hadis Rasulullah. Zayyinu buyutakum bisolah wa tilwatul Quran. Hiasi rumah dengan sholat dan baca Al-Quran. Sama orang diambil simpelnya, beli kaligrafi lafaz ayat kursi, gambarnya orang tahiyat. Tapi ya nggak apa-apa, Pak, daripada kita pasang-pasang foto yang nggak jelas nih, Pak. Kemudian keagungan daripada Al-Quran itu ketika Allah itu mempunyai makhluk yang namanya aras, Pak, ya. Ada aras, ada kursi, ada bumi. Aras, kursi, bumi. Bumi kalau diletakkan di atas kursi itu bagaikan bola pingpong itu, ya. Bola pingpong ditaruh di atas nampan. Bola pingpong bumi yang kita injek ini, bumi ditaruh di atas aras, di kursi itu bagaikan bola pingpong ada di atas nampan. Kemudian kursi ketika diletakkan di atas aras itu bagaikan nampan diletakkan di tengah-tengah tanah lapang. Berarti gede kan, Pak, ya. Itu ada malaikat, tugas malaikat khusus yang ngangkat itu, Pak. Yaitu makhluk Allah yang paling besar itu, Pak, aras itu, Pak. Itu ada yang mikul itu, Pak. Ketika Allah menyuruh, "Hei malaikat yang paling besar, paling kuat tenaganya, coba ini satu huruf dari Al-Quran Anda angkat." Nggak mampu. Aras yang begitu gede, begitu berat, dia mampu untuk mengangkat jutaan tahun, miliaran tahun, ya. Nggak pernah dia tuh merasa capek, nggak pernah. Tetap nggak pernah istirahat, diangkat terus ini. Coba kita, Pak, tangan kita ngangkat beban 1 kilo, 1 jam udah kemeng. Gini terus saya coba 1 kilo, kemeng kan. Malaikat enggak, itu ribuan tahun, jutaan tahun bahkan, Pak, ya. Itu belum pernah mengeluh. Artinya apa? Artinya aras begitu ringan bagi malaikat dia tadi. Tapi ketika Allah menurunkan satu huruf dari Al-Quran suruh angkat, nggak mampu, nggak itu malaikat, Pak. Ayo angkat, kata Allah Ta'ala. Ya Allah, nggak mampu saya untuk mengangkat satu huruf dari Al. Kemudian malaikat Jibril disuruh Allah biiznillah, malaikat Jibril yang mampu. Kenapa? Karena malaikat Jibril yang tugasnya menurunkan wahyu dari Allah kepada Rasulullah. Jadi sedikit saya bahas, Pak, ya, biar agak paham. Jadi Al-Quran ini lari ke ilmu tauhid, Pak, ya. Sebenarnya kalamullah itu, Pak, bila harfin wala sautin, tanpa huruf, tanpa
Tapi kenapa sekarang kok ada huruf, ada suara kan ya, ada huruf, ada suara, bahkan gimana sudah nyata dalam mata itu loh. Padahal kalam Allah tidak seperti itu, Pak. Tanpa huruf, tanpa suara. Kenapa? Kalau kalam ada huruf, ada suara itu menyerupai dengan kalamnya manusia. Ya sama kayak kita bicara. Jadi prosesnya gini, Pak. Jadi Allah itu ya ketika malam 17 Ramadan itu kan disebut nuzulul Quran. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran pas 17 Ramadan itu, Pak, yaitu wungkul 30 juz sekaligus. Itu diturunkan ila sama itunya. Itu tanpa wa bila harfin wala saw, tanpa huruf, tanpa suara, dari Allah langsung kepada malaikat Jibril. Itu tanpa huruf, Pak. Tanpa huruf, tanpa suara. Kemudian dari malaikat Jibril 30 juz tadi diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Nah, dari situlah ada huruf, ada suara. Kenapa? Karena nanti kalau tanpa huruf, tanpa suara, umatnya Rasulullah nggak akan mampu untuk mencerna, memahami. Ini aja yang masih ada huruf, ada suara gitu. Kadang masih belepotan untuk memahami, apalagi tanpa huruf, tanpa suara. Lalu gimana untuk cara mencernanya tanpa huruf, tanpa suara? Ya kita logika sederhananya, ada tukang pijat, dukun pijat, memijat pasiennya. Oh ini sakit itu. Apakah sakitnya berbicara? Kan enggak kan, Pak? Itu hanya dirasa oleh si tukang dukun pijat. Bukan berarti dukun saya sakit ini, sakit itu, kan enggak kan? Atau seorang dokter ketika memeriksa pasiennya, oh ini kena gula, ini kolesterol. Apakah berbicara kolesterolnya? Kan tidak kan? Itu adalah gimana? Bila harfin wala saw, hati, bahasa hati itu. Wassolati, kemudian yang terakhir adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Jadi sebejat-bejatnya manusia jangan sampai untuk meninggalkan sholat. Sholat itu adalah, Pak, gimana ya? Tiangnya agama, Pak. Tiangnya agama. Orang kalau masih berbuat dosa yang lain, asal masih rajin sholat, itu masih diharapkan bisa selamat dari api neraka. Tapi kalau sudah sholatnya sudah acak-acakan, Pak, sudah jarak sholat, ya jangan diharapkan menjadi orang yang selamat seperti itu. Faedah daripada sholat, ketika kita sujud, Pak, itu dosa rontok semuanya. Rasulullah pernah suatu ketika itu berjalan dengan sahabatnya, tengah-tengah jalan Rasulullah itu menemui sebuah batangan kayu pohon itu yang sudah mengering, Pak. Ya, pohon-pohon ini. Setelah itu Rasulullah sejenak berhenti dengan sahabatnya. Kemudian Rasulullah pegang itu pohon, kemudian dioyak-oyakin. Itu yang namanya daun pada rontok sampai habis itu. Kemudian Rasulullah ngomong sama sahabat, wahai sahabat, tahukah anda apa yang saya pegang ini adalah sebuah kayu yang keringnya sudah pada daunnya. Ketika saya oyak-oyak itu pada rontok. Sholat sama seperti itu. Ketika anda melaksanakan sholat, anda ketika sujud itu semua dosa rontok, nggak ada gitu. Makanya ya janganlah sekali kita ini meninggalkan sholat. Kalau masih sholat, insya Allah selamat. Kalau masih mau sholat, terutama sholat 5 waktu. Ya maksiat kita nggak bisa menghindar dari maksiat, Pak. Apalagi zaman sekarang. Kita keluar rumah sudah maksiat. Tapi setidaknya sholat jangan ditinggalkan. Kemudian jika anda itu sudah beraktivitas zikir, baca tasbih, baca Quran, sholat, maka kamu adalah termasuk golongan daripada derajatnya orang-orang yang ahli ibadah dan termasuk ada di perjalanannya orang-orang yang soleh, ada di jalurnya orang yang soleh. Wa takunu aidzan bidzalika minal faizin, dan kamu termasuk sama dengan orang yang mencari ilmu, yaitu kamu menjadi golongan orang-orang yang sukses atau yang selamat. Al-halatu tsalitsatu, adapun keadaan yang nomor 3 itu antashtagila, jika kamu tidak
itu antas tagila, hendaknya kamu sibuk bima dengan sesuatu yasilu yang bisa sampai minhu dari sesuatu tadi. Apa sampai? Khairun, kebagusan, sampai ilal muslimina, kepada orang-orang muslim. Wa yadkhulu, dan masuk, bihi dengan ma, wa yadkhulu, dan bisa masuk, bihi dengan ma atau dengan sesuatu tadi. Apa? Sururun, kebahagiaan atau kesenangan. Masuk ala qulubil mu'minina, atas beberapa hatinya orang-orang mukmin. Masuk pada beberapa hatinya orang-orang yang mukmin. Au yatayassara, au yatayassaru, atau menjadi mudah bihi dengan ma. Apa? Al-a'malu, beberapa pekerjaan, atau amaliyah, as-sholihatu, yang bagus, jadi mudah lisolihina, bagi orang-orang yang soleh. Contohnya ka khidmatil fuqaha, seperti melayani kiai ahli fikih, melayani yai, khidmah pada yai ahli fikih. Wasufiyati, khidmah kepada kiai ahli sufi. Wa ahli dini, atau khidmah kepada ahli agama atau tokoh agama. Wattaraddudi, dan mondar mandir, kalau bahasa Jawanya minder-minder. Wattaraddudi, dan mondar mandir, fi ashghalihim, di dalam kesibukannya fuqaha, sufiyah, ahluddin, di dalam kesibukannya ahli fikih, ahli sufi, dan ahli agama. Wasa'i, dan seperti menggunakan berjalan atau berusaha fi it'amil fuqara'i, di dalam ngasih makan orang-orang yang fakir, di dalam ngasih makan orang-orang yang fakir. Wal masakin, dan ngasih makan orang-orang yang miskin. Wataruddudi, dan mondar mandir, masalan semisalnya, seumpamanya mondar mandir alal mardo, kepada orang yang lagi sakit, bil iyadati, dengan membesuk atau menengok, membesuk. Wa alal janaizi, dan atas janaiz, kematian, janazah. Bitasyi'i, dengan mempersiapkan artinya yang memandikan, menyolati, sampai mengantar ke kuburan, itu tasyi'. Fakullu dzalika, maka kesemuanya itu, dari atas khidmah kepada fuqaha, sufi, ahli agama, ngasih makan orang fakir, orang miskin, membesuk orang yang sakit, merawat jenazah, itu afdalu, lebih utama minan nawafili, daripada beberapa ibadah sunnah. Fa inna hadhihi, maka sesungguhnya ini hikmah sufiyah, hikmah fuqaha, fitmah, dan seterusnya, itu ngasih makan orang fakir miskin, itu ibadatun, merupakan beberapa ibadah.
itu ibadatun merupakan beberapa ibadah termasuk ibadah itu. Wa fiha dan itu di dalam ibadah rifqun ada belas kasih atau toleransi. Wa fiha dan di dalam ibadah rifqun terdapat belas kasih atau toleransi lil muslimina kepada orang-orang muslim. Sampai sini aja Pak ya, nanti halatur rabi'ah pertemuan berikutnya. Baik. Adapun aktivitas yang ketiga daripada waktu antara tulu syamsi dan waktu zawal adalah kamu hendaknya sibuk dengan sesuatu yang kesibukan tadi bisa sampai pada nilai kebagusan untuk orang muslim, untuk kaum muslimin. Jika kita tidak mampu untuk